Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai teori tumbukan, bahwa untuk yang teori tumbukan itu nanti kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sehingga ini kita dalami dulu masing-masing faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi beserta hubungannya dengan teori tumbukan. Untuk cepat lambatnya laju reaksi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah luas permukaan, kemudian dipengaruhi juga oleh konsentrasi, dipengaruhi suhu, dan dipengaruhi katalis. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya semakin cepat. Semakin besar konsentrasi, laju reaksinya juga semakin cepat. Begitu pula dengan semakin besar suhu, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Sedangkan untuk katalis, mohon maaf ini salah ketik. Untuk katalis nanti dengan penambahan katalis, maka laju reaksinya akan lebih cepat dibandingkan dengan tidak ditambahkan katalis dalam suatu reaksi kimia. Kita bahas satu persatu mulai dari pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, ketika kita mengonsumsi obat, antara obat tablet dengan obat yang sudah digerus, itu sebenarnya nanti ada pengaruh luas permukaan yang mempengaruhi cepat lambatnya laju reaksi. Kalau yang bentuknya tablet dengan yang serbuk, itu luas permukaannya lebih besar yang serbuk daripada yang tablet luas permukaannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau yang tablet itu jika nanti bereaksi dengan zat lain, maka yang bereaksi atau yang bertumbukan dengan zat lain itu hanya bagian pinggir-pinggirnya saja. Untuk yang bagian dalam-dalamnya itu kan nggak bisa langsung berinteraksi dengan zat lain yang dicampurkan, sehingga hanya terdapat beberapa bidang sentuh. Jadi kemungkinan terjadinya tumbukan menjadi kecil. Sedangkan ketika obat itu sudah digerus, maka akan terdapat lebih banyak bidang sentuh. Setiap butir memiliki bidang sentuh masing-masing, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan besar. Oleh karena itu, luas permukaan antara yang tablet dengan yang serbuk itu lebih besar luas permukaan yang serbuk, karena masing-masing butir itu memiliki kesempatan untuk bertumbukan dengan zat lain. Jadi pada luas permukaan yang kecil itu laju reaksinya kecil, sedangkan untuk yang luas permukaannya besar maka laju reaksinya besar. Untuk pengaruh yang kedua yaitu konsentrasi. Konsentrasi itu menggambarkan banyaknya zat yang bereaksi. Ini bisa diibaratkan antara jalan raya yang sepi kendaraan dengan jalan raya yang ramai kendaraan. Ini kan konsentrasi kan menggambarkan banyaknya zat yang bereaksi. Kalau dalam jalan raya ini, konsentrasi itu bisa digambarkan dengan banyaknya mobil. Kalau di jalan raya itu hanya ada sedikit mobil atau sepi kendaraan, maka kan tumbukan yang kemungkinan terjadi juga kecil, sehingga laju reaksinya akan kecil karena laju tumbukannya juga kecil. Kebalikannya adalah jalan raya yang ramai kendaraan. Karena semakin banyak kendaraan, maka peluang terjadinya tumbukan semakin besar, sehingga laju reaksinya besar. Nah, konsentrasi itu dapat diibaratkan atau dapat dianalogikan dengan ramai atau sepinya kendaraan pada suatu jalan raya. Untuk pengaruh yang ketiga adalah suhu. Nah, suhu itu berpengaruh pada energi kinetik dalam suatu reaksi kimia. Kalau suhunya itu turun, maka laju reaksinya ya hanya kecil. Tapi ketika diaktifkan dengan
adanya suhu, maka energi kinetiknya itu kan akan semakin cepat bergerak molekul-molekulnya itu, sehingga tumbukan yang terjadi menjadi semakin lebih sering terjadi. Karena tumbukan menjadi semakin lebih sering terjadi, ya maka laju reaksinya akan bertambah. Pada umumnya setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius, itu laju reaksinya akan naik 2 kali lebih cepat menggunakan rumus ini. Vt sama dengan delta V pangkat T min T0 per delta T kali V0. Vt itu adalah laju reaksi akhir, kemudian delta V itu merupakan kenaikan laju reaksi. Lalu untuk yang T min T0 per delta T itu merupakan kenaikan suhu, dan V0 itu merupakan laju reaksi awal. Jadi dapat dihitung menggunakan rumus ini. Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang terakhir adalah katalis. Tadi sudah disampaikan bahwa jika ada katalis maka laju reaksinya makin cepat dibandingkan yang tidak ditambah katalis. Katalis itu sebenarnya apa sih? Katalis itu merupakan suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi namun tidak ikut bereaksi. Seperti ini, energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk dapat mencapai suatu reaksi kimia. Ketika ditambahkan katalis, maka energi yang digunakan untuk mengaktifkan reaksi kimia itu menurun. Artinya hanya dengan sedikit saja energi aktivasi, laju reaksinya sudah dapat terjadi. Nah, itu peran katalis. Ini penambahan katalis akan menurunkan energi aktivasi atau energi untuk bisa bereaksi, sehingga semakin cepat laju reaksinya itu dapat terjadi. Dianalogikan seperti ini ya. Jadi dengan ditambah katalis itu tidak menaikkan energi aktivasi, tapi malah menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi disimbolkan dengan EA. Nah, semakin kecil energi aktivasi, maka kan berarti suatu zat semakin mudah bereaksi. Kalau semakin mudah bereaksi, berarti laju reaksinya semakin cepat. Kebalikannya, jika energi aktivasinya tinggi, berarti artinya untuk bisa melakukan suatu reaksi kimia itu susah karena membutuhkan energi pengaktifan yang lebih tinggi. Jadi inilah perlunya mengapa perlu ditambah katalis dalam reaksi kimia. Nah, untuk memperdalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, nanti akan saya berikan latihan soal yang saya upload di Google Classroom.